Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lintang Putri Asalia dari jurusan Business Administration Junior 19. Di sini saya akan sedikit membahas tentang surat penawaran. Apa itu surat penawaran? Surat penawaran adalah surat yang dikirimkan oleh penjual ataupun penyedia jasa kepada calon pembeli dengan tujuan untuk menawarkan barang atau jasa yang dimiliki. Pada dasarnya, surat penawaran dikirimkan atas dasar permintaan penawaran. Misalnya saja, calon pembeli ingin membeli produk Anda, namun belum mengetahui daftar harga dan produk yang ditentukan. Calon pembeli pun bisa mengirimkan surat permintaan kepada si penjual. Kendati demikian, surat penawaran yang bisa dikirimkan oleh penjual atas inisiatif diri sendiri. Dalam hal ini, para pelaku badan usaha harus memiliki database yang memadai mengenai siapa atau perusahaan mana saja yang berpotensi menjadi pelanggan mereka. Untuk lebih menarik perhatian calon pembeli, kita juga bisa menawarkan diskon yang menarik akan pembelian barang atau pengguna jasa yang Anda sediakan. Ketertarikan calon pembeli tentunya akan semakin tinggi berkat adanya diskon yang menarik dari si penjual. Dan tentu itu berarti jika peluang Anda harus mendapatkan pembeli semakin tinggi. Setelah membahas tentang pengertian surat penawaran di atas tadi, apakah saja unsur-unsur yang terdapat dalam surat penawaran? Sebelum menuju ke unsur-unsur bisnis, di sini saya akan menjelaskan dalam dunia bisnis surat ini merupakan surat niaga yang dipergunakan dalam perniagaan ataupun perdagangan barang atau jasa. Bahasa yang sopan, singkat, padat, dan jelas merupakan hal yang wajib dalam membuat surat penawaran. Jika Anda ingin menulis surat penawaran dan membutuhkan panduan untuk menulisnya, maka unsur-unsur dalam surat penawaran adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada kop surat, yang kedua ada tanggal pembuatan surat, yang ketiga ada nomor surat, yang keempat ada lampiran, yang kelima ada perihal, yang keenam ada alamat dalam, yang ketujuh ada salam pembuka, yang kedelapan ada isi surat, yang kesembilan ada salam penutup, dan yang kesepuluh ada nama perusahaan, dan yang ke-11 ada tanda tangan, yang ke-13 ada tembusan, dan nama inisial kalau itu pun ada. Ada berbagai fungsi dari penggunaan surat penawaran yang bisa dirasakan oleh para pemilik barang atau jasa, termasuk untuk perusahaan itu sendiri. Misalnya surat penawaran produk berfungsi untuk memperkenalkan sekaligus mempromosikan produk tersebut. Berikut adalah beberapa fungsi surat penawaran. Yang pertama ada memperkenalkan produk. Untuk produk baru tentunya akan sangat efektif di mana belum banyak pelanggan yang tahu akan produk ataupun jasa yang Anda miliki. Dan yang kedua, mempromosikan produk. Selain memperkenalkan, Anda juga bisa memberikan penawaran atau diskon menarik sebagai media mempromosikan barang dan jasa yang Anda miliki. Dan yang ketiga, ada menjalin kerjasama pada perusahaan. Bekerja sama dengan perusahaan lain adalah hal yang harus dilakukan para pemilik badan usaha, sebab tujuan akhir dari kerjasama tersebut adalah untuk menarik pendapat maksimal. Dan yang keempat, ada meluaskan jaringan. Dengan adanya banyaknya surat penawaran yang kita kirimkan,
maka jaringan yang kita miliki juga akan semakin luas. Sebab dari sekian banyak penawaran yang Anda berikan, tentunya akan ada yang membeli, dan itu semua tergantung dari strategi yang Anda lakukan. Dan yang terakhir adalah meningkatkan penjualan. Semakin produk dan perusahaan yang kita kenal, maka tentunya semakin banyak produk dan jasa yang terjual. Agar produk kita dikenal luas, maka penawaran adalah salah satu cara paling tepat. Surat penawaran memiliki tujuan terhadap penjual maupun calon pembeli. Pada dasarnya, tujuan surat penawaran adalah untuk menarik minat calon pelanggan terhadap produk ataupun jasa yang kita miliki. Maka dari itu, Anda harus bisa memberikan penawaran dengan sedetail mungkin. Dalam hal ini Anda bisa melampirkan katalog yang berisikan daftar produk dan harga dari semua produk ataupun jasa yang Anda miliki. Dan sekian dari pembahasan sedikit tentang surat penawaran. Di sini saya akan melampirkan sebuah contoh surat yang saya bikin tentang surat penawaran. Di sini saya akan menjelaskan tentang nomor-nomor pada contoh surat. Yang pertama ada kop surat, merupakan kop perusahaan tempat Anda bekerja, yang isinya ada nama lengkap perusahaan, alamat, nomor telepon, dan juga alamat email, dan alamat website jika ada. Yang kedua ada nama kota dan tanggal. Jangan pernah lupa juga untuk mencantumkan nama kota dan tanggal diterbitkannya surat tersebut. Yang ketiga ada nomor surat, merupakan nomor urutan surat keluar pada perusahaan. Yang keempat ada lampiran. Pada bagian ini biasanya Anda bisa melampirkan mengenai detail barang atau jasa, serta harga untuk setiap detailnya. Yang kelima ada perihal. Surat resmi selalu memiliki hal atau perihal yang merupakan isi inti dari surat tersebut. Yang keenam ada tujuan atau alamat dalam, yakni pihak atau perusahaan yang Anda tuju, seperti perusahaan dan juga alamat perusahaan tersebut. Yang ketujuh ada salam pembuka. Ucapan salam pembuka sebelum masuk ke inti surat, biasanya pada bagian ini Anda cukup menulis dengan hormat atau Assalamualaikum. Yang kedelapan ada isi surat, merupakan inti dari surat dan berisikan penawaran yang Anda berikan kepada perusahaan tersebut. Baik Anda penyedia produk atau jasa, jangan lupa juga untuk berusaha menarik perhatian lebih dari mereka mengenai produk dan jasa yang Anda tawarkan. Yang kesembilan ada salam penutup, yang berisikan harapan Anda agar perusahaan tersebut menindaklanjuti surat yang Anda berikan. Anda pun tidak perlu sungkan-sungkan untuk mengatakan jika Anda sangat berharap agar mereka mau membeli produk atau menggunakan jasa yang Anda tawarkan. Yang ke-10 ada nama organisasi. Yang ke-11 ada nama penanda tangan, yaitu nama orang yang menyuruh membuat surat. Yang ke-12 ada nama jabatan, yaitu nama jabatan orang yang bertanda tangan. Yang ke-13 ada tembusan, yaitu orang yang boleh tahu isi surat selain orang yang dituju. Yang ke-14 ada nama inisial. Dan sekian pembahasan tentang sedikit surat penawaran di video tersebut ini. Dan mohon maaf bila ada salah-salah kata dari perkataan saya. And thank you guys. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share ke teman-teman kalian ya. See you.